warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Insyaallah kultum malam ini judulnya hutang. Hobi kita. Kenapa? Karena kalau bisa tidak berhutang, maka janganlah berhutang. Karena hutang selamanya tetap akan menjadi hutang. Kalau tidak dibayar di dunia, maka nanti di akhirat akan jadi perselisihan. Jadi jangan kecewa, terlalu kecewa kalau hutang panjenengan tidak dibayar orang. Nanti di akhirat pasti akan didapatkan. Maka hutang tidak selesai hanya di dunia. Nanti akan dibawa ke akhirat, yang nanti di akhirat bayarannya adalah pahala dan dosa. Kalau orang yang berhutang, maka nanti kebaikan dia itu diambil oleh orang yang menghutangi. Kalau kebaikannya habis, maka dosa orang yang menghutangi diberikan kepada orang yang berhutang. Jadi kalau panjenengan banyak hutangnya tidak dibayar, tabungan sebenarnya ya. Tapi maksud saya bukan berarti utang ditagih, utang tetap ditagih. Tapi kalau memang tidak bisa, orang tidak mau bayar, maka ya jangan terlalu kecewa. Semua pasti akan didapatkan. Jangankan 1.101 rupiah akan diperhitungkan nanti. 1 rupiah akan menjadi perhitungan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang akan hilang. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Semuanya akan ada balasannya. Ya, timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa menimbang ya kebaikan sekecil apapun ya. Kebaikan yang mungkin tidak bisa ditimbang di dunia, atau maka nanti di hadapan, di mizannya Allah, di timbangannya Allah, semuanya ada perhitungannya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita jangan sampai berhutang. Kenapa? Karena hutang itu kalau siang malu ketemu orang, kalau malam susah tidur. Ya, malu ketemu kan? Jangan minta utang lagi nih, minta tagih lagi. Kecuali kalau memang orang ya tidak mikir hutang sama sekali, memang dia tidak mau membayar maksudnya. Maka Rasulullah SAW juga mengancam, man akhadha amwalan nas yuridu itlafahu atlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta orang, dia berniat tidak bayar, dia itu yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi barang siapa yang berhutang karena memang butuh dan dia punya keinginan kuat untuk membayar, maka addallahu anhu, maka Allah akan menolong dia untuk membayarnya. Maka panjenengan kalau berhutang, kalau serius berhutang itu sebenarnya ada jaminannya, itu serius berhutang ya. Ada jaminannya. Seperti Nabi kalau berhutang memberikan jaminan. Bahkan Nabi meninggal dalam keadaan berhutang, tapi
ada jaminannya. Artinya apa? Kalau dia tidak mampu membayar, maka jaminannya itulah yang akan dijual atau diambil. Ya, Rasulullah meninggal, wa dir'uhu marhunun 'indal Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, baju besinya tergadai dengan orang Yahudi. Itu serius berhutang. Ya. Parahnya hari ini kan kita memang digoda terus untuk berhutang. Ya. Setiap hari orang menawarkan hutang motor, hutang mobil, hutang rumah, kredit handphone, apa aja di kredit sekarang, masya Allah. Maka perhatikan, apakah kita memang butuh atau tidak? Kalau tidak butuh, tidak usah berhutang. Kenapa? Karena ya hutang itu pasti akan harus dibayar. Kalau orang meninggal dia tidak membayar hutangnya, maka ya seperti yang tadi. Ini ya bahayanya kalau orang itu berhutang. Maka ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran adalah ayat tentang hutang. Ya, bacalah Al-Baqarah ayat 282. Itu satu halaman itu ayat hutang semua. Ya. Kenapa? Karena huququllah mabniyun ala at-tasamuh. Hak Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas rasa tasamuh. Itu artinya Allah itu mudah memaafkan. Tapi kalau hak manusia itu mabniun ala suh. Artinya saling orang itu tidak mau untuk memaafkan. Artinya masalah harta, ya orang tidak mau. Entah kalau ada jamaah di sini yang mau seperti itu, ya Pak, saya utang 100 juta, ya Ustaz, apa-apa, nanti nggak usah dibayar Ustaz. Kalau ada orang seperti itu, masya Allah, ya. Tapi haknya manusia itu dibangun di atas rasa tidak saling ridha. Orang itu tidak mau hartanya diambil sama orang lain. Nah begitulah maksudnya. Jadi yang namanya hutang itu harus ya dibayar. Tidak boleh tidak. Kalau tidak, maka nanti di akhirat akan menjadi masalah besar bagi kita. Kemudian di antara adab orang yang menghutangi adalah bersabar. Bersabar untuk kalau orang yang berhutang belum bisa membayar. Ini di antara adabnya orang yang berhutang. Ya. Kalau wa in ta'asartum, kalau dia berada dalam kesulitan, maka ya ditunggu. Fanaziratun wa in kana zu usratin, kalau orang yang berhutang itu dalam keadaan sulit, maka fanaziratun ila maisarah, ditunggu sampai datang maisarah. Maisarah itu siapa? Ibu Maisarah. Maisarah itu artinya adalah kelapangan. Maisarah itu di Arab nama laki-laki, di sini nama perempuan. Dikira karena ada ta marbuthahnya itu nama perempuan. Maisarah itu ya laki-laki. Maisarah itu orang yang ya bekerja dengan Khadijah yang berdua berangkat dengan Nabi, namanya Maisarah. Maisarah itu bukan perempuan, laki-laki. Itu pegawainya Khadijah. Ya, namanya Maisarah. Artinya kelapangan. Kalau orang yang berhutang itu benar-benar dalam keadaan lapang, maka ya tunggu. Jadi memang ya tidak ada dalam Islam itu tidak ada debt collector atau apa segala itu. Kalau memang orang dalam keadaan sulit, ya bersabar. Ini diantara adabnya orang yang menghutangi. Dan yang kedua, bahwa orang yang menghutangi orang dua kali itu sama dengan bersedekah satu kali. Panjenengan mengutang orang 100 juta dua kali, itu sama dengan sedekah 100 juta. Mengutang orang 10 juta dua kali, itu sama dengan sedekah
10 juta. Itu keutamaannya. Jadi kalau memang kita punya kelapangan, maka kalau ada orang berhutang, maka ya kita pinjami. Ini adabnya orang yang menghutangi. Bahkan di pintu surga itu disebutkan bahwa orang yang menghutangi itu, pahala menghutangi itu lebih afdol dibanding bersedekah 18 kali. Ya. Kenapa? Ya. Karena orang yang berhutang itu biasanya dia butuh. Ya. Orang yang berhutang itu biasanya dia butuh. Memang dia memerlukan uang itu. Tapi kalau orang yang kita berikan sedekah itu belum tentu dia butuh. Maka ini diantara adabnya orang yang menghutangi. Kemudian adabnya orang yang berhutang adalah segera membayar ketika kalau sudah ada uang. Jangan hutangnya ada, ya. Hutangnya belum dibayar, dia beli mobil, dia beli motor, ya. Hutangnya tidak dibayar, ya jelas orang sakit hati, ya. Dan itu zalim. Matlul ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda membayar hutang itu adalah zalim, dosa. Jadi kalau memang sudah ada maka bayar. Dan kita ini kan hidup di zaman yang banyak hutang. SPP anak, hutang itu. Uang sekolah hutang. Ya. Tagihan listrik hutang, PDAM hutang, apalagi WiFi hutang. Kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, hutang semua. Maka itu yang harus kalau sudah tanggal 1 maka tuntaskan ini semua dulu. Ya. Kalau belum tuntas maka jangan beli yang lain. SPP nunggak 1 tahun 6 bulan. Itu kan zalim sekali. Padahal gaji guru itu kecil. Ya, apalagi guru swasta. Ya. Terus SPP-nya nunggak lagi. Jadi tidak boleh. Jadi ya memang ya kita hidup di zaman hari ini, kita ini dilingkari oleh berbagai macam hutang. Yang itu kadang-kadang kita tidak sadar itu hutang. Ya, iuran kebersihan RT RW hutang itu. Jangan tidak dibayar, satpam bekerja 24 jam, ya. Tapi uang sampah tidak dibayar, uang keamanan tidak dibayar, ya. Itu zalim gitu. Ya. Jadi kalau tanggal 1 itu kumpulkan semua tagihan, ya. Kalau sudah selesai baru boleh pikirkan yang lain. Kalau tidak ya udah, berarti ya habis, sudah selesai. Jangan kita beli yang lain terus utang belum dilunasi. Itu namanya zalim. Matlul ghani zulmun. Menunda-nunda membayar hutang kalau memang sudah ada, itu zalim. Kemudian ya Rasulullah SAW itu kalau di zaman Nabi orang yang tidak bayar hutang itu maka Nabi tidak mau menyolatkan. Tidak disolatkan oleh Nabi. Jadi kalau ada warganya yang belum bayar hutang Pak RT tidak sholat itu tidak salah Pak RT. Takmir masjid tidak menyolatkan ya tidak salah. Kenapa? Dulu Nabi juga seperti itu. Ya saking pentingnya ya hutang. Kemudian Rasulullah SAW ketika ya di waktu berikutnya maka Nabi SAW bertanya, ya kalau ada yang memberikan jaminan maka Nabi mau menyolatkan. Kalau tidak. Kata sahabat, ya Rasulullah saya menjamin. Maka besoknya ketemu sama Nabi, langsung ditanya sama Nabi, kamu sudah bayar hutang belum ya Rasulullah? Besoknya ketemu lagi sama Nabi,
Sudah kamu bayar hutangnya? Sudah ya Rasulullah. Kata Nabi, baru sekarang dingin kuburannya. Dari kemarin itu panas kuburan gitu. Bayangkan bahayanya. Jadi ini adab orang yang berhutang. Kalau rasa-rasanya kita mau mati, maka tulislah surat wasiat. Wasiat. Jadi kita ini jelaskan hutang kita di mana saja, itu ahli waris kita itu harus tahu. Tulis surat wasiat. Termasuk di situ adalah hutang. Bukan hanya pesan ya penting, ya tapi hutang juga penting supaya jangan hutang itu menjadi penghalang bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya mudah-mudahan ya saya tidak menakut-nakuti, tapi ya memang begitulah adanya. Ya apalagi ini sebentar lagi mau Lebaran ya, orang tidak peduli kadang-kadang ya. Yang penting ya gembira di waktu Lebaran ya, hutang sana hutang sini ya, kemudian ya harus dipikirkan apakah memang kita sanggup untuk membayar hutang. Sekali lagi, kalau serius berhutang, tunjukkan mana jaminannya ya. Kalau serius berhutang, tunjukkan mana jaminannya, apa jaminannya, supaya kalau kita meninggal mendadak, Masya Allah, hari ini kan orang Masya Allah sebentar meninggal mendadak ya, kita berlindung dari mati mendadak ya. Kalau mati itu ya Allah sakit dulu 2 hari 3 hari baru mati, biar orang tahu gitu loh. Ini mati mendadak, tidak sempat berpesan, tidak sempat memberikan wasiat ya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.